Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah taklim Masjid Al-Muharram Kompleks Naik Cidodol Baru Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang saya hormati dan Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita syukuri. Meskipun lebih banyak nikmatnya daripada rasa syukur kita, dan kita memohon mudah-mudahan syukur kita pada pagi hari ini mencukupi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya mudah-mudahan Allah tambahkan rahmat kita dan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang Allah muliakan, tadabbur ayat Al-Quran kita pada pagi hari ini adalah tentang perniagaan yang tidak akan rugi dan tidak akan bangkrut. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa belakangan ini kita, masyarakat Indonesia ini sedang diuji dengan tantangan, kesulitan ekonomi, yaitu naiknya bahan bakar, kemudian sembako naik, kemudian juga orang-orang yang pada bisnis itu biaya produksinya ikut naik juga, sementara daya beli masyarakatnya pun menurun. Dolar naik, lagi perang ini, kita takut semua berdampak kepada ekonomi kita, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Maka para jemaah, biasanya di masa-masa sulit seperti ini yang dipikirkan oleh seseorang adalah, di antaranya adalah bagaimana dia berbisnis, dia punya usaha yang mendatangkan untung, yang untungnya itu bisa mencukupi kebutuhan dia. Cuma masalahnya bisnis apa di zaman yang lagi susah kayak begini, modalnya dari mana? Nah, di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penyegaran dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada bisnis yang tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rugi. Yaitu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 amalan, 3 perbuatan yang dimasukkan ke dalam kategori bisnis yang tidak akan bangkrut. Apa itu 3 amalan tersebut para jemaah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya 1, orang-orang yang mereka membaca kitabullah. Yang kedua, wa aqamus shalah, mereka yang mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan apa yang mereka yang telah Allah berikan kepada mereka, rezeki mereka infakkan sirra wa alaniyah, baik infaknya itu dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Dan Allah menyebutkan, memberikan garansi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang
menerapkan perdagangan yang tidak akan tabur. Lan tabur itu artinya adalah tidak akan rugi. Gimana Bapak Ibu perjamaah sekalian begitu mendengar ayat ini? Kirain bisnis apaan? Ayat isi ulang kirain bisnis garment, kirain bisnis elektronik. Tahu-taunya 3 hal itu yang udah kita dengar terus, yaitu apa para jemaah? Membaca kitabullah, mendirikan sholat, dan menginfakkan harta mereka. Gampang dipahaminya, tapi di mana korelasinya tuh dengan bisnis yang tidak akan bangkrut? Ya, apa cukup di zaman sulit ini kita bisnis mengandalkan 3 hal tadi? Membaca kitabullah, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan. Ternyata ada yang sudah melakukannya juga itu para jamaah. Kitabullah, ya sedekah, udah meskipun sekemampuan kita ya, tapi kok bisnisnya masih biasa-biasa aja. Nah ini para jamaah, di mana letaknya? Di mana tadabbur kita pada ayat ini? Para jamaah, yang dalam tafsirnya Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan yatluna kitabullah, orang-orang yang membaca kitabullah itu maksudnya apa? Apakah yang mengkhatamkannya dari awal sampai akhir, baca terus, balik dan khatam, balik lagi? Ya, ternyata beliau mengatakan, ya ini maksudnya adalah bukan cuma sekedar membaca, tapi memperhatikan perintah-perintahnya, mengkaji isinya dan memperhatikan perintah-perintahnya, lalu mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan cuma sekedar baca teks Arabnya doang, tapi dia mengikuti arahan petunjuk isinya. Kalau ada larangan Allah, mereka tinggalkan. Nah itu yang bertentangan dengan Al-Quran, mereka jauhi. Itu yang dimaksud dengan yatluna kitabullah, membaca kitabullah, mengagungkan arahan firman Allah Subhanahu wa taala itu, mendahulukannya di antara dengan logika akal kita, lebih mengedepankan Al-Quran daripada pendapat perkataan orang, apalagi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran di sini maksudnya menerima hukum-hukumnya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, menghayatinya dan lalu kemudian menyimpulkan. Nah ini seperti kita mentadabburi ayat Al-Quran. Jadi bukan cuma sekedar baca. Lalu kemudian beliau menjelaskan setelah membaca, bahwa yang amalan pertama adalah membaca Al-Quran, Allah menyebutkan aqamus shalah, mendirikan sholat. Ya ini tiang agama sholat itu, sebagai tanda seseorang itu tulus mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Itu standar minimalnya adalah mendirikan sholat. Bahwa tandanya orang itu ikhlas, tulus, ya, menerima hukum Allah Subhanahu wa taala apa dalam Al-Quran, mereka menjaga ibadah sholat. Ibadah sholat itu adalah berupa amalan gerakan tubuh kita. Ya kalau tadi membaca Al-Quran itu adalah lebih kepada apa Pak Jabir? Lebih kepada konsep, teorinya, pijakannya, referensinya. Baru ini actionnya, pengamalannya, operasionalnya itu ada di sholat. Lalu kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, yaitu mereka berinfak, ya, memberikan nafkah kepada siapa? Sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak sedekah kepada kerabat terlebih dahulu. Kerabat yang paling dekat siapa? Orang tua. Ya, kemudian baru adik, kakak, dan kemudian paman, bibi dan lain sebagainya, serta kemudian kepada tetangga dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga ini ternyata adalah infak. Apa korelasinya berjamaah infak itu? Infak itu adalah memberi, mengeluarkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Hasil dari dia berusaha tersebut, dia berbagi kepada orang lain. Infak. Nah, tiga hal ini, siapa yang melakukannya, bukan maksudnya semata-mata melakukan tiga hal itu, tetapi itu adalah sebagai isyarat bahwa bisnis apapun kita, apakah buka warung, apakah dagang di pasar, apakah bisnis online dan lain sebagainya, maka yang pertama yang dimaksud yatluna kitab Allah, mereka berpijak bisnisnya itu adalah dilandasi dengan bisnis yang sesuai dengan syariah. Bisnis yang sesuai dengan syariah, bisnis yang apa? Mengedepankan kejujuran, mengedepankan keadilan, mengedepankan penjelasan, ya, dari tidak menjauhi dari unsur menipu, berdusta, bohong, menyembunyikan aib dan lain sebagainya. Bersih dari riba. Ini adalah pijakannya adalah kitabullah. Itu yang dimaksud. Bisnisnya apa aja bentuknya. Lalu kemudian aqamus shalah, ya, mereka menjalankan bisnis itu dengan profesional, ya, dengan secara profesional, bersaing dengan kompetitornya itu secara sehat. Sebagaimana sholat kita tunaikan sesuai dengan rukun dan syaratnya, bisnisnya kita jalankan, maka begitu yang selesai dia dapat, jangan lupa untuk berbagi kepada orang lain. Maka dari sana bisnis yang dilandasi, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan garansi tidak akan kabur, tidak akan bangkrut. Apa maksudnya tidak akan bangkrut para jamaah? Maksudnya adalah bahwa ternyata yang namanya keuntungan itu Allah tidak sebutkan di sini untungnya apa. Cuma Allah sebutkan adalah tidak akan bangkrut, tidak akan rugi. Itu artinya apa para jamaah? Dia untung, tetapi ukuran untungnya kadang-kadang di sini para jamaah. Orang melihat keuntungan dari bisnis itu adalah sebuah harta materi yang real, yang kelihatan, nyata. Pokoknya kalau udah bisa beli rumah, kalau udah bisa punya kendaraan, itu tandanya ya bisnisnya untung. Ternyata para jemaah Allah tidak sebutkan itu. Tetapi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah keberkahan. Terkait dengan rezeki itu bukan urusan nominalnya, angkanya berapa juta, berapa aset kita, berapa banyaknya. Ternyata bisnis itu adalah mencari barokah. Barokah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh ila akhiril ayat. Kalaulah sebuah penduduk negeri, sebuah kampung, ini levelnya udah level masyarakat nih para jemaah, bukan individu, tapi level masyarakat, kolektif. Masyarakat itu dia beriman dan bertakwa, ya, dalam amal kehidupan kesehariannya, maka Allah janji la fatahna alaihim barokat, akan kami bukakan buat mereka. Apa yang Allah bukakan buat mereka? Rezeki yang Allah sebutkan di situ adalah barokat, berkah, keberkahan. Dan keberkahan inilah yang sering kita minta dalam doa-doa kita. Terkait dengan rezeki itu yang kita minta apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan bid-din, keselamatan dalam beragama. Beragama itu beramal, kita selamat, ya. Wa afiatan fil jasad, sehat secara fisik. Wa ziyadatan fil ilmi, ziyadah, tambahan. Jadi kalau bicara tambahan, banyak angka, itu ternyata doa itu mengajarkan dalam hal ilmu, bukan dalam hal harta,
banyakin, tambahin, bukan hartanya tapi ilmunya, ziyadatan fil ilmi. Kalau rezeki apanya? Wa barakatan fil rizqi. Yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Itu yang terpenting para jemaah. Jadi bisa saja bisnis kita, orang dagang pergi ke pasar pulang bawa untung cuma 25.000, 30.000 kurang, tapi dia dapat barokahnya. Nah, ada orang yang pulang bawa 25 juta tapi tidak ada barokahnya. Tidak ada penambahan kebaikan dalam hal itu. Ternyata dia pulang bawa untung 25.000, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bersyukur, ya Allah hari ini aku dapat 25.000, aku masih bisa bertahan. Lalu dia tetap membaca kitabullah, dia baca lagi, dia salat lagi, dan dia berbagi apa yang dia bisa. Maka para jamaah sekalian, keberkahannya apa itu berbentuknya? Allah kasih kesehatan, Allah kasih keluarga yang sakinah, ketenangan dalam hidupnya, ya, lapang dadanya, itu adalah keberkahan. Boleh jadi dia hidup ekonominya sempit, rumahnya sederhana, tapi dia mendapatkan ketenangan di situ. Jadi para jamaah mindsetnya adalah tijaratan lan tabur, bahwa bisnis yang tidak rugi itu adalah bukan selalu konotasinya adalah punya aset, itu kan aset. Jadi kita berhasil untuk menjalankan bisnis secara sesuai dengan syariah, lalu kemudian terima qanaah terhadap hasilnya, dan kita tetap berada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan bahwa keuntungan itu ternyata bukan hanya yang bersifat maddi, yang bersifat material, bersifat duniawi, tapi ada yang bersifat maknawi, bersifat maknawi. Dia pulang bawa ke rumah uang. Ternyata karena yatluna kitaballah, karena mereka memahami kitabullah, ayat Al-Quran memerintahkan dia bagaimana sikapnya untuk menerima rezeki tersebut. Ya, bagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan, dia terima itu semua, sehingga dia pulang ada kalimat-kalimat baik. Alhamdulillah, ini rezeki yang Bapak bawa. Kita harus bersyukur kepada Allah. Ternyata anak-anaknya, istrinya pun bisa terima. Ya apa? Kita terima, mudah-mudahan besok kita dapat yang lebih banyak lagi. Nah, itu para jamaah, sikap-sikap yang seperti itu ada cahaya di dalam rumahnya. Ada yatluna kitabullah, nilai-nilai kitabullah yang ada di sana. Masa iya orang yang hidupnya seperti itu akan terus dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan? Nah, yang kita takutkan adalah akhirnya tidak bersyukur. Bapak udah capek benar, udah begini, Allah ngasih cuma segini doang. Nah, akhirnya malas deh ke masjid, tidak sholat. Ya, lalu kemudian akhirnya diterima, bapak sih dasar cari duit begitu aja berantem. Nah, ini para jemaah menjadi evaluasi buat kita bahwa keuntungannya itu bisa Allah berikan di dunia, bisa Allah berikan di akhirat. Tapi jaminannya adalah lan tabur, tidak akan rugi. Maka para jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka bagaimana kita mensikapi kesulitan ekonomi yang menimpa kita pada saat ini? Ya, dolar semakin naik, kemudian harga BBM naik, rezeki naik apa namanya, gaji, darah yang naik, yang turun apa, hujan yang turun. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan mensikapi ini? Maka ternyata tuntunannya itu adalah bagaimana kita menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ternyata apakah di zaman Nabi dulu pernah terjadi kesulitan? Di zaman Nabi pernah nggak terjadi krismon? Pernah terjadi.
Dan semua kebijakan yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebijakan sebagai pancaran dari yatluna kitab Allah, isi dari kitabullah Al-Quran. Yang pernah datang para sahabat, ya Rasulullah, harga pada naik, barang langka, gimana masyarakat sudah pada menjerit. Ya Rasul, kalau kamu nggak turun tangan, cepat tentukan harga. Kalau di kita ini tentukan harga, tetapkan suku bunga, ya. Maka apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya Allah lah yang musa'ir, dialah yang menetapkan harga. Rasulullah tidak mau ikut intervensi dalam hal itu. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala secara alami, karena adanya harga itu naik turun itu adalah ada yang bersifat faktor alami, dan yang terjadi saat itu adalah faktor alami. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kepada umatnya adalah mengkaitkan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menaikkan dan menurunkan. Kenapa? Karena naik atau turunnya harga itu bisa disebabkan karena hujan yang tidak turun-turun, panen yang gagal, produksi yang gagal, distribusi pengiriman yang terlambat. Secara teknis itu adalah takdir Allah semua. Kenapa saya harus ikut-ikutan? Nah, kecuali ada faktor yang menyebabkan, yaitu dari ulah manusia. Seperti ada monopoli, ada menimbun barang sehingga harga jadi naik. Itu adalah orang-orang yang memang sengaja untuk merusak ekonomi. Baru nanti pemerintah yang ikut campur tangan. Tapi Rasulullah mengatakan innallaha huwa sa'ir. Dialah Allah yang menetapkan harga. Dan ketika menegur orang-orang yang memonopoli di pasar, ya, menimbun barang-barang, Rasulullah SAW memberikan peringatan dengan kitabullah juga, bahwasanya dengan pendekatan iman, bahwa siapa yang barang siapa yang menimbun, yang memonopoli, merusak perekonomian harga ini, maka dia adalah berdosa. Pendekatannya adalah pendekatan religi. Dosa dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terapi yang diberikan kepada mereka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendekatan iman. Lalu kemudian diperkuat dengan keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah yang menyempitkan rezeki siapa saja Allah kehendaki. Semuanya itu tidak lepas dari ketentuan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu huwa aghna wa aqna, bahwa tidak ada yang mampu memberikan seseorang kecukupan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua akan kebagian rezekinya, sampai binatang yang melata pun sudah Allah tanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menguatkan sisi keimanannya, lalu kemudian dia tetap menjaga ketaatannya, aqamus shalah, dan setelah itu apa? Nabi SAW anfaqu mimma razaqnahum, yaitu menyuburkan, menganjurkan kepada para sahabat untuk berbagi dengan infak, zakat, sedekah, wakaf. Itu adalah bentuk-bentuk infak, mengeluarkan apa yang dia punya, berbagi. Ya, pernah Nabi SAW menetapkan kebijakan satu keluarga yang mampu menanggung keluarga yang tidak mampu. Itu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Ansar dan Muhajirin pernah disaudarai. Jadi satu keluarga ini menanggung keluarga miskin yang lainnya. Jadi anfaqu mimma razaqnahum. Jadi memberikan semangat untuk berbagi. Dan itulah keuangan yang dikeluarkan itu akan berputar, dan itu akan membantu perputaran ekonomi. Maka para jemaah sekalian, ya Allah muliakan, itu yang Allah janjikan kepada tijaratan lan tabur. Bukan semakin sulit, semakin orang itu menjadi pelit, semakin menjadi serakah, bakhil, dan semakin menimbun kekayaannya, ketakutan, ya, untuk menjadi lapar dan akhirnya melupakan penderitaan orang lain. Nah, para jemaah sekalian, tadabbur berikutnya adalah kita lihat bagaimana
respon seseorang dalam berbisnis, para jamaah. Ada bisnis yang hanya melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ya dia bisnis beribadah, taat, dia tahajud, dia baca Quran, dia zikir. Ada yang bisnisnya kepada manusia, melibatkan manusia saja. Ada yang menggabungkan antara Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Maka yang baik bisnis itu adalah kita sebenarnya sedang berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja perantaranya adalah melalui usaha-usaha dan kerja kita. Kita yakin sebenarnya bisnis kita dengan Allah, karena yang memberikan untung itu adalah Allah, cuma jalannya lewat manusia saja. Maka para jamaah sekalian, kalau dalam bisnis mengejar keuntungan dunia, kita lihat orang begitu bersemangatnya luar biasa. Pagi-pagi jam 2 malam, dini hari udah bangun jam 1 untuk mengejar rupiah yang tidak seberapa barangkali hitungannya, tapi dia begitu bersemangat. Tetapi bagus itu para jamaah, dia profesional dalam pekerjaannya. Tetapi jangan lupakan bahwa berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita pun harus lebih bersemangat. Kenapa? Karena janji keuntungan yang akan Allah berikan jauh lebih besar daripada keuntungan dunia. Kalau mengejar dunia sampai kemudian melupakan akhirat, itulah rugi sebenarnya. Dia kumpulin uang, materi, dia lupa tentang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba uang yang dia kumpulkan, dia jatuh sakit, akhirnya habis untuk membiayai penyakitnya. Atau kalau tidak sakit, dia meninggal dunia, tidak dibawa, mati, dan bahkan hartanya menjadi rebutan orang-orang yang ditinggal. Dan ternyata dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membawa apa-apa di akhirat. Bukankah itu bentuk tijarah, bisnis yang rugi itu yang seperti itu? Tapi bisnis yang tidak rugi adalah kalau di dunia dia dapat untung sedikit, dia tetap mendapatkan sakinah. Dia tetap berlapang dada hatinya. Dia tidak merasa sepi. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia menjalankan ibadah kewajibannya. Itu kalau dikasih untungnya sedikit, para jemaah, sudah mendapatkan sakinah. Kira-kira kalau dikasih banyak, yang dikit aja dia bisa bahagia, apalagi yang kalau dikasih banyak, para jemaah. Ya, maka seharusnya berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa sulit seperti ini. Jangan tinggalkan masjid-masjid, jangan tinggalkan taklim-taklim, jangan tinggalkan Al-Quran. Seharusnya orang-orang yang hadir dalam sholat itu semakin dia rajin kalau dia memahami hakikat bisnis ini, para jamaah. Harusnya semakin sulit, semakin semangat untuk berbagi itu semakin meningkat. Kenapa? Karena Allah berikan nanti keuntungan-keuntungan itu lewat amalan-amalan itu. Bukan malah ditinggalkan 3 amalan utama ini. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa aqamus salat, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum. Mudah-mudahan mengingatkan kita dan menguatkan kita di tengah saat-saat sedang kesulitan ekonomi ini, kita bisa membangun keimanan dan ketakwaan kita untuk mengokohkan ketahanan ekonomi kita dan keluarga serta masyarakat. Ini barangkali para jamaah tadabbur ayat Al-Quran kita pada pagi hari ini. Barangkali ada yang mau mendiskusikan, silakan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu? Sepertinya tidak ada. Baik, kita cukupkan kalau begitu, para jamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba wali walidina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, berikanlah kepada pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami, yaitu keberkahan menjadi soleh dan soleha, penyejuk mata hati kami ya Allah. Anugerahkan kami pemberian yang terbaik, yaitu keluarga yang soleh, keluarga yang soleha, yang menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan bahagia di dunia dan juga di surga kelak ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sehatkan badan kami, sehatkan penglihatan kami, sehatkan pendengaran kami ya Allah. Kami berlindung dari kekufuran dan kefakiran ya Allah. Tidak ada ilah yang kami sembah kecuali Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.